Bab 224 Strategi Pemerintahan. Apa maksudmu dengan penjelasan? Penjelasan apa yang kamu inginkan? Tanya Zhao Ping dengan nada tidak ramah. Bukannya memikirkan bagaimana membawa rakyat Qingzu keluar dari penderitaan, malah datang untuk mengurusi cara seorang pedagang menjalankan bisnisnya. Benar-benar tidak ada pekerjaan lain yang lebih penting. Lagi pula, semua cara yang digunakan olehku adalah tindakan normal. Tidak ada yang kotor atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan apa? Zhao Ping hampir saja mengumpat. Apakah kamu tidak seharusnya mengembalikan harga kain seperti semula? Tanya Chen Xinghe. Mengapa saya harus mengembalikan harga semula? Zhao Ping balik bertanya, rakyat sudah cukup menderita. Saya menurunkan harga kain sedikit agar mereka bisa membeli lebih banyak pakaian untuk melawan dingin. Apa salahnya? Kamu memikirkan rakyat. Chen Xinghe terkejut. Dia benar-benar tidak menduga hal itu. Lalu apa lagi? Kata Zhao Ping dengan dingin. Zhao Ping tahu bahwa Chen Xinghe adalah pejabat yang baik dan peduli pada rakyat. Namun, sayangnya, otaknya kurang cerdas. Asalkan saya berdiri di atas landasan moral dan berpikir untuk rakyat, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa pada saya, batin Zhao Ping. Zhao Ping melanjutkan, pikirkan rakyat di Qingzu. Mereka bekerja keras setiap hari, namun tetap kelaparan dan kedinginan. Sekarang saya menjalankan pabrik tekstil, tentu saja saya harus menurunkan harga agar rakyat bisa mendapatkan manfaat. Tapi bagaimana dengan toko kain lainnya? Tanya Chen Xinghe, jika mereka tidak bisa bertahan, banyak orang yang akan kehilangan mata pencaharian mereka. Ketika musim dingin tiba, banyak yang akan mati kedinginan. Mereka adalah rakyat dinasti kita, yang mati kedinginan dan kelaparan, saya tidak tega melihatnya. Hahaha, Zhao Ping tertawa dingin dalam hati. Ingin sekali dia berkata, itu bukan urusan saya. Rakyat mati kedinginan dan kelaparan, itu masalah kalian para bangsawan yang tidak bisa mengelola negeri dengan baik. Namun, karena Chen Xinghe adalah pejabat yang baik dan datang jauh-jauh ke desa Siping untuk meminta saran, Zhao Ping tidak ingin mempermalukannya. Dengan dingin, Zhao Ping berkata, Tuan Gubernur, kita bisa membicarakan hal ini nanti. Mari kita bicara tujuan utama kunjungan Anda ke desa Siping. Chen Xinghe melihat sekeliling, masih banyak orang di sekitarnya. Dia agak sulit untuk mengatakannya. Jangan khawatir, di sini semuanya orang saya, Zhao Ping tersenyum, saya jamin, mereka mendengar dengan telinga kiri, keluar dengan telinga kanan, tidak akan ada yang membocorkan sedikit pun dari apa yang terjadi hari ini. Lagi pula, kami di pihak Anda. Kami juga tidak akan membocorkan apapun, kata Peng Yue dan Su Tianhua cepat-cepat. Chen Xinghe menarik napas dalam-dalam, kemudian bertekad. Dia berdiri, merapikan pakaiannya, dan membungkuk dalam-dalam kepada Zhao Ping. Tuan Gubernur, saya tidak pantas menerima penghormatan sebesar ini. Cepat berdiri, mari kita bicara baik-baik. Zhao Ping terkejut dan buru-buru membantunya berdiri. Dalam hati, dia semakin menghormati pejabat tua ini. Untuk mengelola Qingzu dengan baik, dia bahkan rela membungkuk kepada seorang rakyat biasa. Saya mohon saran dari Anda tentang bagaimana menghadapi situasi di Qingzu saat ini, kata Chen Xinghe dengan getir. Meskipun para perampok telah diberantas, banyak pejabat korup yang terungkap. Jika saya mengirim semua pejabat korup itu ke ibu kota untuk diadili, seluruh Qingzu akan lumpuh, tidak ada yang bisa bekerja. Tapi jika saya memaafkan mereka, bagaimana saya bisa menghadapi rakyat yang telah mereka tindas? Saya ingin meminta saran dari Anda, mencari solusi yang baik, lanjutnya. Tidak ada, Zhao Ping menggeleng tanpa ragu. Tiba-tiba Chen Xinghe jatuh duduk di kursi, wajahnya penuh kekecewaan. Seluruh tubuhnya tampak kehabisan semangat, terlihat sangat lelah dan tua. Apakah benar-benar tidak ada cara? Su Tianhua yang tidak tega juga bertanya, Tuan Gubernur datang dari jauh hanya untuk mencari saran. Jika tidak ada solusi sempurna, solusi lain pun tidak apa-apa. Asalkan bisa membantu Qingzu melewati masa sulit ini. Jika itu yang dimaksud, memang ada, kata Zhao Ping. Benarkah ada? Chen Xinghe bergegas mendekat, seperti kembali muda, menggenggam tangan Zhao Ping dengan kekuatan yang lebih besar. Tuan Gubernur, berapa lama Anda menghabiskan waktu untuk perjalanan dari Qingzu ke desa Siping? Tanya Zhao Ping. Chen Xinghe menghitung dengan jari, 10 hari. 10 hari, lama sekali. Zhao Ping terkejut.
Seharusnya Tuan Gubernur sangat terburu-buru dan bisa sampai dalam 5 hari dengan naik kuda cepat. Tapi malah butuh 10 hari. Sepertinya dia tidak terlalu buru-buru. Namun, melihat Su Tianhua terus-menerus mengedipkan mata, Zhao Ping berpikir lagi. Jangan-jangan dia sengaja menunda waktu agar saya punya persiapan. Teman yang bodoh, apa perlu sejauh itu? Apakah kamu tidak tahu situasi di Qingsu? Namun, karena sudah terjadi, Zhao Ping tidak menyalahkan Su Tianhua. Setelah berpikir sejenak, Zhao Ping melanjutkan, selama 10 hari Anda tidak mengurus urusan pemerintahan, apakah ada yang tidak beres di Qingsu? Misalnya, keluhan rakyat, atau apakah ada pejabat yang bekerja dengan baik atau yang menindas rakyat? Jangan bilang Anda tidak tahu. Saya tahu, kata Chen Xinghe, sebelum pergi, saya telah menugaskan orang untuk memantau mereka dan melaporkan kepada saya setiap hari. Dan tidak ada masalah seperti yang Anda sebutkan. Jika begitu, bukankah itu cukup? Zhao Ping menyebarkan tangannya, Anda adalah gubernur Qingsu, bahkan ketika Anda meninggalkan kota, Qingsu masih berjalan dengan baik. Jadi, jika pejabat lain pergi, apa bedanya? Paling-paling pekerjaan akan sedikit lambat, nanti ketika ada orang baru yang menggantikannya, semuanya akan berjalan seperti biasa. Ini. Chen Xinghe mengedipkan mata, sepertinya memang begitu. Ketika saya tidak ada, Qingsu tetap berjalan seperti biasa. Jika pejabat lain dibawa pergi, selama saya ada, Qingsu tidak akan mengalami kekacauan, bukan? Namun, Chen Xinghe masih khawatir dan bertanya lagi, jika begitu, bagaimana dengan masa depan? Jika muncul lagi pejabat korup, yang bersekongkol dengan perampok, yang menindas rakyat, apa yang harus saya lakukan? Mengapa menunggu sampai mereka muncul baru mengatasi? Zhao Ping balik bertanya, apakah tidak bisa dicegah sebelumnya? Mencegah sebelumnya, Chen Xinghe tertegun sejenak, seolah-olah sebuah pintu besar terbuka di dalam hatinya, membiarkan cahaya masuk meski disertai kabut, masih membuatnya bingung. Bagaimana cara mencegahnya? Tuan Gubernur, pikirkanlah, mengapa muncul pejabat korup? Zhao Ping tidak menunggu jawabannya dan melanjutkan, saya rasa ada 2 alasan. Pertama, gaji terlalu kecil. Ambil contoh bupati di Kabupaten Yunnan, setahun hanya mendapat puluhan tael perak. Apa yang bisa dilakukan dengan itu? Apakah cukup untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya? Bagaimana dengan para pejabat yang berasal dari keluarga besar? Mereka berharap bisa memberikan kontribusi kepada keluarga besar mereka, tetapi dengan gaji yang kecil, bagaimana mereka bisa menghormati para tetua? Maka mereka mulai menyalahgunakan kekuasaan. Awalnya sedikit, kemudian semakin banyak, karena merasa ada dukungan di belakang mereka. Sedangkan para pejabat dari keluarga miskin, mereka menggunakan seluruh sumber daya keluarga dan bahkan desa untuk mendukung satu orang agar bisa menjadi pejabat. Setelah menjadi pejabat, mereka harus membalas budi kepada para pendukungnya. Dengan gaji kecil, bagaimana mereka bisa melakukannya? Maka mereka juga mulai korupsi. Jika tidak korupsi, mereka akan dikucilkan dan ditekan. Lama-kelamaan, korupsi menjadi kebiasaan, dan semakin sedikit yang benar-benar memikirkan rakyat. Namun, situasi ini mudah diatasi. Cukup beri mereka gaji yang layak, cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan sedikit lebih, sehingga mereka tidak perlu korupsi. Yang sulit adalah situasi kedua, korupsi karena keserakahan. Orang seperti ini, tidak pernah merasa cukup, selalu ingin lebih. Untuk orang-orang seperti ini, hanya tindakan tegas yang bisa menghentikan mereka. Chen Xinghe terdiam, merenungkan apa yang dikatakan Zhao Ping. Dia merasa ada benarnya, tetapi juga ada yang tidak pas. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya lagi, tapi jika gaji dinaikkan, beban bagi istana akan berat. Pajak yang ada saja sudah sedikit, jika ditambah lagi, rakyat akan semakin menderita. Benar, ini merupakan tantangan yang nyata, kata Zhao Ping. Namun, ada cara lain untuk mengatasi masalah ini. Saya dulu mengelola pabrik dan pedagang, dan saya tahu bahwa sumber daya Qingsu tidak sepenuhnya dimanfaatkan dengan efisien. Ada potensi besar untuk meningkatkan penghasilan pajak tanpa harus membebani rakyat lebih banyak lagi. Caranya adalah dengan mengembangkan sektor ekonomi lokal. Jika kita mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam, meningkatkan produksi pertanian, memperluas pasar untuk produk lokal, dan mendorong investasi dalam industri lokal, maka akan ada peningkatan pendapatan yang signifikan bagi pemerintah, tanpa perlu menaikkan pajak. Selain itu,
Dengan meningkatkan kemampuan administrasi dan pengawasan, kita dapat meminimalkan pemborosan dan penyalahgunaan dana publik. Jika semua sumber daya dapat dikelola dengan baik dan digunakan secara efisien, maka pemerintah akan memiliki lebih banyak dana untuk memperbaiki kondisi sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, sambil meningkatkan pendapatan pemerintah, kita juga dapat memperbaiki kualitas layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Inilah yang saya pikir merupakan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan dalam mengatasi masalah perekonomian dan pemerintahan Kingsu. Bab 224 selesai. Terima kasih.